Sejarah di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh peradaban Melayu. Sebelum membentuk negara kesatuan, ribuan pulau di Indonesia terpisah dengan beragam pemerintahan yang menaungi seluruh wilayah Nusantara, di mana pemerintah pada saat itu berbentuk kerajaan, tak terkecuali di Kepulauan Riau. Menurut catatan sejarah, pada 1672 Masehi, disebutkan Laksamana Johor Tun Abdul Jamil melaksanakan titah Sultan Abdul Jalil Shah, Sultan Johor di Pahang. Titahnya membangun sebuah negeri di Pulau Bintan. Negeri baru yang terletak di Sungai Carang, Pulau Bintan. Itulah yang kelak disebut Kepulauan Riau. Sungai Carang adalah sumber kehidupan dan peradaban Kepulauan Riau di zaman dahulu. Dari sungai inilah, beberapa kelompok orang berkembang menjadi kampung, negeri, bahkan bandar yang riuh dan ramai. Sebuah cerita di hulu Sungai Riau, kemasyhuran negeri elok di zaman dahulu, memberikan tapak peradaban hingga kini menjadi sejarah. Inilah Sungai Carang dan jejak sejarahnya. Sungai merupakan rupa bumi yang sangat dominan di berbagai daerah. Di masa lalu, sungai adalah jalan raya tempat sebagian besar warga berlalu lalang atau membawa barang, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua peradaban dunia tumbuh dan berkembang di tepian sungai. Kalau kita berbicara tentang air, itu kita melihat dari latar belakang juga ya. Kalau tadi disebutkan di abad 16-17 itu memang pergerakan yang luar biasa ya. Semua berawal dari arus pelayaran dan perdagangan. Ya, gitu kita lihat bahwa kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya ya, itu Sriwijaya misalnya. Itu kan dia dari abad ke-5 sampai ke-13 ya. Itu juga berawal dari air ya. Air yang dimana arus perdagangan dari barat ke timur itu di masa kejayaan Sriwijaya misalnya, sebelum jatuhnya Sriwijaya dan kemudian munculnya Malaka, itu juga bergerak itu melalui laut ya, yang dalam arti itu adalah air, dan itu juga tertera di dalam sebuah prasasti ya, itu di dalam di Muara Jambi itu juga tertulis bahwa air itu adalah akar dari penggerak peradaban. Ya, itu bahkan tertulis di dalam sebuah candi di situ. Jadi artinya bahwa memang sudah terbukti gitu ya, sebagai fakta sejarah yang memang kita akui dari kisah sejarah maupun tertulis di dalam manuskrip itu, bahwa air itu adalah akar dari penggerak peradaban. Sejumlah pemukiman tertua banyak ditemukan di kawasan aliran sungai. Ada ribuan sungai dengan berbagai ukuran yang mengalir di berbagai belahan bumi. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, kehidupan masyarakat di zaman dahulu
secara langsung atau tidak, tentunya dipengaruhi oleh sungai. Hampir semua kerajaan-kerajaan maritim kita ini khususnya di pantai timur Sumatera itu semua berada di tepi laut, pesisir. Kemudian kalau konteksnya kalau di pesisir Sumatera ada sungai, ada laut, karena sungainya kan bermuara ke laut. Ada misalnya Palembang kan di tepian Sungai Musi, kemudian ada Pulau Tungkal, Indragiri, sampai kita ke Kerajaan Riau Lingga. Itu semuanya kan berada di kerajaan maritimnya. Faktor utama yang menyebabkan daerah ini maju karena letak geografis tadi, karena di pantai timur Sumatera itu kan aksesnya dekat kemana-mana. Itu yang makanya disebut orang kenapa letaknya strategisnya, karena letak geografisnya. Jadi misalnya dari mungkin ke Pulau Riau, contohnya di Tanjung Pinang. Jadi akses ke utara sampai ke Kamboja, sampai ke arah Singapura, Malaysia kan dekat semua. Kita akses dari kita di sini ke Riau, ke Siak dan sebagainya kan dekat, bisa diakses. Itu yang disebut kita strategis. Wilayah yang kini menjadi Kepulauan Riau pernah berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya para pedagang internasional ke Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan sejarah maritim yang panjang dari ditemukannya benda-benda arkeologi akan hasil pelayaran di perairan Riau serta pulau-pulau di sekitarnya. Perkembangan jalur pelayaran inilah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Melayu maritim di pesisir, seperti Kerajaan Bintan serta kerajaan di semenanjung Malaysia hingga ke beberapa wilayah di Sumatera. Tanjung Pinang sekarang kita kenal sebagai pusat pemerintahan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sekaligus pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Suatu masa dahulu, kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan negeri yang besar. Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang, nama negeri itu. Kawasannya meliputi seluruh provinsi Kepulauan Riau, beberapa daerah lain di Sumatera, serta sebagian besar Malaysia dan Singapura sekarang. Tersebutlah Laksmana Tun Abdul Jamil atas titah Sultan Abdul Jalil Shah III pada tahun 1673 memerintahkan untuk membuka Sungai Carang, Hulu Riau. Kawasan tersebut akan dikembalikan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Melayu yang ternama untuk menjulangkan kembali kejayaan tamadun Melayu setelah robohnya Kerajaan Melaka. Ini menarik nih, berarti 1672 itu kan ibu kota Johor habis ludes diserang oleh Jambi. Jadi namanya Depati Anom menyerang Johor, selesai. Kemudian Sultan Abdul Jalil Shah itu memerintahkan Laksamana dia yang termasyhur itu, Sultan Abdul Jamil, bukalah ibu kota baru, pusat pemerintahan baru, plus bandar dagang di Sungai Carang. Ini tak terlepas dari sejarah sebelumnya. Jangan lupa di daerah ini sebelumnya Pulau Bintan ini sudah maju. Berarti Pulau Bintan sudah pernah jadi jaya masa Kerajaan Bintan ya. Dulu kan sebelumnya ada Kerajaan Bintan yang dengan bandar dagangnya yang di Teluk Bintan. Dulu dalam Sultatul Salatin, naskah yang sejarah Melayu yang termasyhur disebutkan Teluk Bintan Labuan Dagangnya. Jadi begitu fasenya Kerajaan Bintan selesai, itulah dilanjutkan oleh Johor. Itu perpindahan dari pusat pemerintahan ya, dari Johor ke Ulu Riau yang kemudian kita dikenal sekarang menjadi Sungai Carang, itu karena awalnya adalah untuk
sebuah perpindahan pusat pemerintahan karena ada perlawanan antara Jambi dengan Johor yang terjadi sampai 4 kali. Nah, pusat perpindahan itu tentu diawali dari demi keamanan. Nah, dari mencari demi keamanan, tempat yang dirasa cocok adalah di wilayah sini di Ulu Riau. Itu jadi yang pertama adalah mencari keamanan ya. Dan yang kedua, tentu dalam pusat pemerintahan tentu mencari tempat di mana nanti kita akan kerajaan itu akan menjalin hubungan dengan dunia luar. Nah, itu di mana selalu akan melakukan pelayaran ya. Nah, di wilayah ini yang masuk ke Teluk ke dalam ya, itu adalah aman dari angin muson. Nah, kita juga pelayaran itu kita berada di pantai timur Sumatera, yang dimana pada musim-musim tertentu itu kalau terjadi angin muson tentu kapal-kapal tentu harus berteduh menunggu angin bisa baik untuk berlayar kembali. Nah, disinilah wilayah ini dirasa cukup baik untuk menjadi pusat pemerintahan tadi. Selain tadi untuk keamanan, kemudian secara geografis baik untuk terhindar dari angin muson. Kemudian yang ketiga, wilayah ini menyediakan air tawar. Air tawar yang tentu menjadi perbekalan ketika berlayar kembali. Sebelum Sultan Mahmud Riayat Shah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik-Lingga dan kedudukan yang di Pertuan Muda dipindahkan ke Pulau Penyengat Indrasakti, kedua penguasa negeri itu berhimpun di pusat pemerintahan di Sungai Carang, Hulu Riau. Begitulah Sungai Carang memainkan perannya yang sangat signifikan dalam perjalanan sejarah kejayaan Kesultanan Melayu, Riau, Lingga, Johor, Pahang. Konon nama Riau bermula pada saat kawasan Sungai Carang menjadi bandar perdagangan yang ramai yang dalam bahasa Melayu dikenal dengan riuh, yang kemudian berubah pengucapannya menjadi Riau. Kalau saya pribadi ya, ini saya lebih cenderung kayak kata riuh tadi bang, keriuhan sebuah bandar Riau yang ramai, riuh soalnya. Kemudian dalam bahasa Portugis, kalau bahasa Portugis Riau itu sungainya, bahasa Portugis bang. Jadi ini konteksnya Sungai Carang pas juga bang, ini kan Sungai Carang ya. Jadi berarti kan Riau Carang kan, Sungai Carang ya, Ulu Riau. Tapi menurut saya lebih pas tadi yang kita kata riuh tadi bang. Dan itu karena di dalam teks Tupat Al-Nafis, laporan-laporan Belanda yang dari kemudian kunjungan dari laporan perjalanan orang-orang Cina dan sebagainya, memang bahwa Sungai Carang ini luar biasa bang, bandar negeri Riau kan. Jadi di sini bersandar 500-600 kapal ya, bertonase besar kan. Dan situ ramai diperjualbelikan berbagai komoditas ya kan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam buku Tuhfat Al-Nafis, sebuah buku sejarah karangan Raja Ahmad dan Raja Ali Haji. Tatkala perahu-perahu dagang yang semula pergi ke Makam Tauhid atau ibu kota kerajaan Johor diperintahkan membawa barang dagangannya ke Sungai Carang di Pulau Bintan, yaitu suatu tempat sedang didirikannya negeri baru. Di muara sungai itu, mereka kehilangan arah. Bila ditanyakan kepada awak-awak perahu yang hilir, di mana tempat orang-orang raja mendirikan negeri, mendapat jawaban, di sana, di tempat yang riuh, sambil mengisyaratkan ke hulu sungai. Menjelang sampai ke tempat yang dimaksud, jika ditanya kemana maksud mereka, selalu mereka jawab, mau ke Riau.
membangun branding ya, bahwa Sungai Carang inilah pijakan. Nama Riau juga diambil dari Ulu Riau. Bagaimana Riau itu dari kata riuh. Ramenya kapal perdagangan 500 sampai 600 kapal yang ada di situ. Jadi itu yang harus kita bangun ya, branding itu, bahwa Riau tuh ada di sini loh. Ya, meskipun kita terpisah sekarang ya, ada Provinsi Riau dan ada Provinsi Kepulauan Riau. Tapi Riau-nya itu ada di sini, rohnya ada di sini. Nah, dari sini lalu berpijak dari pusat pemerintahan itu, dari sini berpindah ke mana tuh, ke Lingga. Dari Lingga kemudian berakhir di Pulau Penyengat. Dari Riau ini juga selain menjadi pelabuhan ya, pusat perdagangan masa itu, juga menjadi urat nadi pada masa Perang Riau juga melalui sungai ini gitu ya. Sungai Carang tentu memainkan peranannya tak hanya sebagai sebuah benteng atau lokasi pemerintahan saja, namun ianya menjelma menjadi sebuah bandar yang masyhur hingga memiliki pelabuhan sebagai sebuah aset untuk menunjang perdagangan. Diceritakan pelabuhan Hulu Riau mengalami kegemilangan sejak zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I sampai Sultan Mahmud Syah III berkuasa. Banyak pertanyaan orang, kenapa Bandar Negeri Riau itu menyamai kemasyhuran Melaka, Bang? Ya, sebelumnya. Yang dari sisi produk mungkin komoditas mungkin tidak banyak ya yang dihasilkan dari daerah Pulau Riau. Mungkin kalau Gambir itu kan Sahang itu kan periode setelahnya, Bang, ya. Dan rata-rata produk-produk lain itu banyak datang dari berbagai daerah. Di beras mungkin dari Jawa dijual belikan di sini. Kemudian timah dari Bangka, dari Selangor perjuangan dari Siak. Tapi yang jadi faktor daya tarik utama bandar dagang ini, Bandar Negeri Riau ini adalah itu. Yang pertama tadi aspek keamanan tadi, Bang. Jadi pengelola pelabuhan awalnya kan ini pelabuhan dikelola oleh Laksamana Tun Abdul Amil yang berkuasa penuh ya. Itu memastikan begitu-begitu nyaman ya. Jadi pelaut pedagang-pedagang Nusantara begitu aman di sini, berdagang di sini. Kemudian dari aspek pelayanan pelabuhannya, dia menunjuk sabandar-sabandar yang sabandar yang berpengalaman, itu yang menjadi faktoran itu. Kemudian dari aspek cukainya, dibuat serendah mungkin, jadi itu yang membuatkan orang dari berbagai daerah datang ke sini dan Nusantara. Itu yang jadi aspek pelayanannya itu yang bagus, Bang. Selain aspek keamanan tadi, itu yang daya dari utama. Itu selain komoditas perdagangan yang artinya asli diproduksi oleh daerah Pulau Riau. Pelabuhan Hulu Riau menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan dunia barat dan timur. Kapal-kapal dagang dari Jawa, Sulawesi, dan kerajaan Melayu sekitar dan asing seperti Siam, Cina, Persia, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis berlabuh dan berdagang di sana. Pelabuhan Hulu Riau menjadi pelabuhan ekspor hasil bumi Riau, seperti gambir dan lada. Memang tidak menyediakan komoditas secara besar-besaran, tetapi pelabuhan ini juga menyediakan barang yang istimewa ya. Di antaranya itu sebagai bagian dari rempah, yaitu gambir. Nah, gambir itu cukup menarik di periode itu ya, di abad 17, karena diproduksi secara besar-besaran oleh Daeng Celak. Ya, Daeng Celak bahkan itu sebagai penopang ekonomi, mendatangkan orang Cina yang masih bisa kita lihat jejaknya, yaitu di Senggarang ya, perkampungan tua yang kita lihat juga ada kelenteng yang itu dibangun di abad yang sama, yaitu di abad ke-17, yang bahkan itu yang menjadi peletak dasar harmonisasi antara Melayu dengan Cina yang bisa kita lihat sampai sekarang gitu. Nah, itu gambir ya. Selain gambir juga timah.
timah ya. Timah kenapa itu? Meskipun kita juga di sini di wilayah bisa kita lihat dalam runutan sejarah itu ada di Dabuk Singkep ya, juga ada beberapa di Karimun. Tetapi jalur perdagangan di pantai timur itu yang menghubungkan sampai dengan Bangka Belitung dan seterusnya itu adalah timah ya. Memang jalur keemasan timah di masa-masa itu juga. Tapi tidak hanya gambir dan timah, tetapi juga rempah yang lain. Nah, kemudian juga komoditas yang lain seperti kain, beras, dan seterusnya. Nah, mengapa menjadi daya tarik ketika ini menjadi sebuah yang awalnya perpindahan kekuasaan ya, ada benteng pertahanan di wilayah Sungai Carang yang bisa kita lihat jejaknya ya di situs Kota Lama. Itu adalah sebuah benteng pertahanan, karena di dalam sumber sejarah disebutkan bahwa menuju Sungai Carang itu ada sebuah benteng pertahanan yang di belakangnya ada sebuah perkampungan penduduk dan seterusnya. Jadi kemudian menjadi sebuah pelabuhan yang sangat ramai. Nah itu juga bahkan dikatakan di dalam Tufat itu ada sebanyak 500 sampai 600 kapal yang berlayar di Ulu Riau atau yang kita kemudian sebut yang kekinian adalah Sungai Carang. Nah, kita bayangkan saat itu cukup ramai ya. Nah, siapa yang berdagang di situ adalah wilayah-wilayah seperti dari Arab, India, kemudian Eropa bahkan, dan juga wilayah-wilayah kita di pantai timur Sumatera dan di Jawa. Era kejayaan Gambir di Pulau Bintan tercatat pada tahun 1866 hingga awal tahun 1900-an yang menjadi komoditas ekspor. Mengingat di saat itu harga gambir cukup tinggi sehingga perkebunan gambir serta lada didirikan berdasarkan hibah tanah oleh yang di Pertuan Muda Riau kepada para produsen gambir pada masa itu. Kemajuan kerajaan tergambar dalam manuskrip Tufat Al-Nafis. Kemakmuran kesultanan ceritanya sampai ke Malaka yang dikuasai Belanda dan pesisir timur Sumatera. Tak hanya perekonomian, Ulu Riau ramai dengan kedatangan penduduk pendatang. Terjadilah perkawinan antar etnis dan pembauran dengan orang Melayu pada masa itu. Kawasan Hulu Riau atau Sungai Carang kondisinya saat ini. Di sana masih dijumpai tapak dan reruntuhan Istana Biram Dewa sebagai pusat pemerintahan yang di Pertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah. Seperti yang diceritakan dalam Tufat Al-Nafis karya Raja Ali Haji, Istana Biram Dewa sangat megah di zamannya. Dinding dan pagar istana dihiasi dengan piring-piring dan kaca berkualitas tinggi. Di kawasan ini juga ada makam yang di Pertuan Muda I, Daeng Marewa, yang di Pertuan Muda II, Daeng Celak. Adapun bagian dari Sungai Carang yang memiliki peran penting dalam catatan sejarah adalah keberadaan situs Kota Rebah atau Kota Lama yang berada di tepian Sungai Carang. Situs yang kini menjadi cagar budaya di kota Tanjung Pinang ini masih terlihat strukturnya, walaupun sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Adapun material komponen strukturnya terdiri dari fragmen lantai terakota, serakan pecahan bata, fragmen besi, dan sebagainya, termasuk juga fragmen keramik yang berasal dari Cina maupun tempat lain. Di dalam kawasan ini masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan 2 lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tentang situs di Kota Rebah, ada penelitian kawan-kawan dari Balai Arkeologi Medan. Jadi pada intinya yang saya tangkap ada 2 hal di situ, Bang. Yang pertama tinggalannya, yang pertama bekas-bekas tapak istananya. Yang itu yang kita sebut, Bang,
yang Kota Rebah tadi Bang, ada dinding-dindingnya itu. Yang kedua tadi tinggalan keramik dan tadi keramik tadi Bang, gerabah. Jadi dua hal yang itu yang disebut di Istana Kota Rebah. Yang menarik tadi tentang keramik tadi. Keramik itu kan yang menarik adalah itu disebutkan itu era-eranya dari Tiongkok Bang, dari Cina kan keramik Cina di situ. Ini tak terlepas juga dari tadi produk yang kita bicarakan tadi Bang. Jadi sampai hari ini pun kalau itu yang belum dilakukan menurut saya Bang. Kalau mungkin di Sungai Carang ini kita lakukan ekskavasi bawah air di bawah Sungai Carang, mungkin saya lihat pasti ada tinggalan Bang. Tapi sampai saya kira kan belum nih. Jadi ada tinggal keramik, gerabah dan sebagainya. Situs Kota Rebah menempati lahan datar di tepian utara Sungai Carang dengan beragam tanaman seperti bakau, beringin, enau, dan semak belukar. Tanaman bakau menutupi sebagian besar tepiannya. Kondisi tanah didominasi kerikil bauksit. Bahkan di bagian sebelah utara dan timur areal situs berbatasan langsung dengan lokasi bekas penambangan bauksit. Pantai tergolong landai, berlumpur. Di situs ini, jenis tanah dasar kebanyakan mempunyai laterit. Jejak aktivitas masa lalu pada situs ini berupa sisa bangunan dan sejumlah makam yang tersebar di areal Kota Rebah, serta fragmen keramik dan gerabah yang tersebar mulai dari garis pantai hingga ke bagian dalam situs. Istana itu dalam konteks yang di Ulu Riau itu tidak bisa kita bayangkan istana seperti yang memiliki kedaton dan sebagainya, karena itu masanya juga berbeda ya. Yang seperti itu biasanya ada di periode-periode abad 19-20 gitu ya. Nah itu dikatakan di dalam sumber, yaitu sumber sejarah itu dikatakan bahwa itu berupa benteng pertahanan ya, berupa benteng pertahanan yang menuju sungai itu diapit oleh benteng, ada meriam dan sebagainya. Jadi Kota Lama itu artinya sebetulnya adalah sebuah benteng pertahanan yang dikatakan di belakang benteng pertahanan itu adalah pemukiman penduduk yang saat itu adalah cukup ramai penduduknya. Bahkan dikatakan ketika di sini cukup berkembang ya, 50.000, di Malaka 10.000. Itu jadi sebuah perbandingan statistik yang cukup luar biasa perkembangan penduduknya gitu. Iya, jadi sebagai pusat pemerintahan yang bukan sebuah kota atau sebuah istana yang seterusnya, tetapi memang tempat kedudukan sekaligus menjadi pelabuhan, sekaligus menjadi tempat pemukiman. Masih di kawasan Sungai Carang, tak hanya situs peninggalan berupa fisik istana, namun tak jauh dari Istana Kota Rebah juga terdapat makam yang menjadi penanda jejak kerajaan Melayu pada masa itu. Tersebutlah makam Daeng Marewa yang merupakan sosok yang di Pertuan Muda I dari Kesultanan Johor yang sekarang menjadi Kesultanan Lingga. Tak jauh dari makam Daeng Marewa, di area ini juga terdapat makam Daeng Celak sebagai yang di Pertuan Muda II yang memegang jabatan dari 1728 hingga 1745. Daeng Celak adalah orang yang menjadikan Riau sebagai pelabuhan maju dan memerintahkan penduduk Riau menanam lada hitam dan gambir. Beliau adalah seorang panglima perang yang berani dan ahli siasat yang bijaksana, sehingga Riau ketika itu masyhur sebagai negeri yang disegani. Begitulah, kemudian Sungai Carang atau Hulu Riau menjadi pusat pemerintahan dengan masa-masa kejayaannya di masa lalu. Ia pernah berwujud, namun kini menjadi sejarah.
tapak peninggalan membawa arti untuk terus kita pelajari. Kita harus bangga itu Bang, bangga bahwa masa lampau wilayah kita ini cukup panjang sejarah Bang. Dan itu yang harus dijual Bang ya. Nah, jadi bagaimana dari tadi Bang, Kerajaan Bintan, Johor Riau Lingga, sampai kemudian kerajaan berakhir di Pulau Penyengat, itu kan ada tapak-tapak sejarah aja Bang. Dan itu menurut saya itu yang harus kita kenalkan terus ya Bang, khususnya pada generasi muda, pada wisatawan. Dan yang utama menurut saya kita harus terus mengkaji terus Bang. Jadi agar banyak hal-hal tentang yang masih belum terungkap itu bisa diketahui lagi Bang. Branding bahwa peran sejarah, storyline itu harus kita bangun bersama. Dan bahkan di dalam itu tidak hanya kita menuntut kepada pemerintah ya, tidak hanya itu, kita ini harus dibangun oleh pemerintah saja gitu, tapi seluruh elemen masyarakat, bahkan perorangan, komunitas pun bisa untuk melakukan revitalisasi itu, tetapi melalui tahapan-tahapan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 gitu. Hari ini adalah cerminan di masa lalu, cerita yang bermula sebagai tonggak sejarah membentuk peradaban dari masa ke masa, hingga ia sirna bak ditelan zaman. Namun sejarah dan peradaban itu hadir membentengi kisah bahwa di wilayah ini pernah hadir kegemilangan dan kemaksuran sebuah negeri. Dan Sungai Carang telah menunaikan baktinya yang sempurna dalam menjalankan peradaban di bumi yang segantang lada untuk kita kenal.